Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansari wa ali baiti radhiyallahu ajma'in sya'u lillahi lahumul Fatihah. إلى حاضر السلطان أولياء شحاب القدر جيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها في بري وبري أينما كانوا وخصوصا أولياء تسعة إندونيسيا وفي جزيرة الجوا وخصوصا إلى رحم ويشمع الشهر وخصوصا إلى رحم إلى شاتق من وخصوصا إلى رحم ولمن أمر في هذه القرية ولا تندر شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى حاضر أبينا آدم وأبينا حواء ولجميع الأنبياء المرسلين والآل العارفين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع شيخنا ولمن استمعنا هاهنا لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. وخصوصا إلى أرواح Bayamin sekalian, Bayi Usman sekalian, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa khususan lana min ahli hadzal jamaah. Sedaya bapak ibu nipun kula ugi jamaah GSM ingkang sampun sumari-sumari keluarganipun sedherek ingkang sampun sumari sedaya jalur istri ingkang ingkang tebih ingkang cerah ingkang kerimatan ingkang boten kalimat saking bapa saking ibu fi qubrihim. Taqabbalallahu amalahum wa ghafara dhunubahum wa نور قبرهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم وتقبل حسناتهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Wa khususan teman-teman kula sedaya jamaah GSM keluarganipun ingkang sameneika taksih nandhang gerah, mugi-mugi dipun paringi kesehatan, kesarasan, kawilujengan, dipun angkat penyakitipun, dipun angkat dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun paringi kesabaran, ketabahan, keikhlasan kegiatan anggenipun nabi ujian. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa shfi anta syafi la shifan illa shifauka shifa la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Ya Allah ya wa khususan teman-teman sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki ingkang halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang shalih lan shalihah, dipun paringi saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged istiqomah anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampelaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampelaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tepihaken saking sedaya musibah balalan fitnah, mugi kita sedaya mijang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad
warzuqni fahma waj'alni minas salihin biridhillah wa fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa tabibil qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo ingkang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan. Kalau dari akan panjenengan sami, kita memanjatkan rasa syukur kita atas berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus terlimpah kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak pernah kita minta, tapi Allah senantiasa memberikannya kepada kita. Kita yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan kenikmatan kepada kita. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, waktu luang, rezeki lapang, nah, dan lebih-lebih pagi hari ini masya Allah panjenengan semuanya mendapatkan teman-teman baru sepertinya, para penghafal Al-Quran yang baru yang insya Allah hadir pada pagi hari ini. Niki bek mencep nih, alhamdulillah. Tengandap panjenengan semua manusia mulia penghafal Quran, tenginggil malaikat nggih bek mencep nggih. Untungnya jenengan mboten saged pirsa niki. Niki lek malaikat jenengan saged pirsa, wih uyel-uyelan. Karena malaikat itu senang sekali hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di situ kemudian mendoakan orang-orang yang hadir di situ, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Ngoten. Malaikat yang tidak pernah dosa, tidak pernah maksiat, ndonga dhateng ngarsane Gusti Allah niku pasti dikabulkan. Nah, pramila jenengan pun males-males nggih hadir di majelis yang sangat mulia napa malih majelis Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Niki derajatnya sami kata Rasulullah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajar. Niki derajatnya sami. Bukan berarti yang mengajar derajatnya lebih mulia, mboten. Nggih, yang belajar niku nggih sami mulianya. Pokoknya sinau Quran niku wau nggih iku derajatnya luar biasa. Dados senaos jenengan teng mriki amen lola lali elek apalne nggih mboten napa-napa kalih malaikat pun angsal bagiane dungane niku wau nggih tetep semangat nggih. Aku wis tuwek dijak tanggoku sampeyan ngejak aku ora iso ngene iki kaya pangkah ngengkel mbok jak wis ta ora apa-apa melu kok ngaten nggih pun jenengan rasane dhewe ngaten nggih. Bagaimana nikmatnya menghafalkan Al-Quran di usia lebih dari 50 tahun. Apalagi lek usianya sweet dak tahun. Ya, sana sweet 17. Wes gaul-gaul lah. Tapi terus semangat menghafal Quran. Niku lek mirsani Gusti Allah yo ngalah kae mbae kok yo sik sregep ngapalne Quran. Nggih.
Mudah-mudahan hafalan dan semangat panjenengan ini menjadi bagian dari saksi nanti kepada Allah bahwa dulu di dunia pernah membersamai Al-Quran, sehingga kelak di akhirat mendapatkan syafaat Al-Quran, dibersamai oleh Al-Quran sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jenengan bayangkan dulu bagaimana Nabi Muhammad begitu gigihnya mengajak orang-orang untuk bisa masuk ke dalam agama Islam, merasakan nikmatnya menjadi agama Islam, merasakan nikmatnya Al-Quran. Begitu gigihnya Nabi Muhammad dan para sahabat dulu mengajak. Nah, oleh karena itu panjenengan semuanya, kalau ada teman yang ngajak, sampeyan semangat mengejak. Nah, niki enek apa to ning kono? Ngoten. Itu karena ingin mendapatkan bagian dari kenikmatan itu nanti. Ya, barang siapa yang mengajak man dalala khairin, barang siapa mengajak kebaikan satu orang yang dia ajak, maka dia mendapatkan pahala orang itu tanpa mengurangi pahalanya dia. Ngaten. Data jenengan ngajak sinten kemawon hadir di sini mboten napa-napa. Saya sangat niku. Nggih, karena pahalanya terus mengalir. Jenengan senaoso, dan niki orang cerdas nih ngaten. Orang cerdas niku orang yang bisa mengajak orang lain hadir dheweke oleh pahala ditambah double pahalane wong sing diajak mau. Ngoten. Lek mboten saged dijak pripun? Nggih, mboten napa-napa, sing penting pun ngejak. Ngoten. Nggih. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terus bersemangat istiqomah dalam belajar Al-Qur'an sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita akan lanjutkan materi, tapi sebelumnya kita murojaah bersama-sama. Kita awali dari ayat yang paling atas. Ayat pinten niku? 3 doso sekawan napa gangsal? Nggih, yang doso falaisa lahul. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu Orang yang senang membaca Al-Quran itu hatinya akan tenang. Hatinya lek omah gelisah, bingung mikirne anake, mikirne putune, ngoten nggih. Tapi dengan baca Al-Quran pun pasrah tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha mengatur. Ngoten. Baik. Hari ini kita lanjutkan. Kemarin sampai Tanzilum min Rabbil Alamin ayat 43. Hari ini kita akan lanjutkan ayat 44 insyaallah.
yadainya terlebih dahulu ya, bagi panjenengan semuanya yang mungkin masih ada beberapa yang baru, kita menghafalkan di sini sekaligus dengan menghafalkan nomor ayat. Awal kata dari setiap ayat itu kita ikat terlebih dahulu supaya pripun lek mboten lek diikat niku berarti kersane mboten mloya mlayu ngoten. Kita ikat dengan namanya metode yadain, yaitu diikat dengan jari-jari kita supaya ketika kita menghafalkan nantinya ayat-ayatnya, ini jari kita membantu diri kita di dalam mengingat awal kata dan nomor ayatnya. Sekaligus ini nanti akan menjadi saksi kita. Jari-jari kita itu di akhirat akan menjadi saksi kita. Ya Allah, dia senang karena dibagi untuk ikut menjadi bagian yang bisa membantu jenengan menghafal Quran. Jadi yang menghafal Quran bukan sekadar mata, bukan sekadar pikiran, telinga, lisan, tapi jari-jari kita pun bahagia karena nantinya akan menjadi saksi ikut bagian dalam membantu panjenengan menghafal Quran. Ngaten, jari-jari ini akan menjadi saksi juga nanti. Baik, sebelah kiri puluhan, sebelah kanan satuan. Seperti angka pada umumnya, ketika jenengan menulis angka 23 itu 20 itu puluhan, 3 itu satuan. 20 tempatnya di sebelah kiri, 3 tempatnya di sebelah kanan. Puluhan di sebelah kiri, satuan di sebelah kanan. Maka tangan kiri untuk puluhan, tangan kanan untuk satuan. Sekarang kita masuk ayat 44. Berarti tangannya sebelah kiri puluhan 4, sebelah kanan 4, ngaten 44. Ikuti saya sambil melihat mushaf atau melihat lembar yadain yang punya. 44 walau taqawwala. 44 walau taqawwala. Sekali lagi. 45 tangannya sebelah kanan dibuka. 45 la akhadna. Lagi. 45 la akhadna. Lagi. 45 la akhadna. Baik, 44 dan 45 silakan. 44 walau taqawwala. 45 la akhadna. Sekali lagi. 44 walau taqawwala. 45 la akhadna. Baik, kalau 46 tangannya sebelah kanan, 6 pripun caranya setelah 45 dibukain tadi ditekuk jendike. Ini 6. Jadi 46 tangannya seperti ini. 46 tsumma laqata'na. 46 tsumma laqata'na. Nah, ini kata-kata baru, kata-kata asing. Jadi jenengan betul-betul fokus lihat tulisannya sambil mengucapkan yang keras. 46 tsumma laqata'na. 46 tsumma laqata'na. Lagi. 46 tsumma laqata'na. Sekali lagi. 46 tsumma laqata'na. Baik. 47 fama minkum. 47 fama minkum. Lagi. 47 fama minkum. Sekali lagi. 47 fama minkum. 46 dan 47. 46 tsumma laqata'na. 47 fama minkum. Lagi. 46 tsumma laqata'na. 47 fama minkum. Mulai 44. Taqawwala. 45 la akhadna. 46 tsumma laqata'na.
empat tujuh fama lagi empat empat walau taqawwala empat lima la akhadna empat enam summa la qata'na empat tujuh fama minkum. Baik, yadain tidak perlu dihafalkan. Ini nanti akan ikut sendiri pada saat kita sudah mulai membaca. Ya, hanya perlu diketahui saja huruf-huruf depannya. 4 wa, 4 5 la, 4 7 thu, 4 6 thu, 4 7 fa. Jadi wa la thu fa. Ini tidak ada polanya, ya, tidak ada yang mirip, semuanya hurufnya beda. Wa la thu fa, ya. Itu jadi tidak perlu dihafalkan. Kita lanjutkan sekarang fahmil Quran. Di sini metodenya yang pertama yadain, yang kedua fahmil Quran, memahami setiap kata maknanya apa. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 2000 kosakata yang diulang-ulang sehingga jumlahnya ada 77.000 sekian. Nah, itu jenengan lama-kelamaan kalau menghafalkan ini akan bisa tahu makna dari setiap kata. Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya ayat 44. Walau dan andaikan taqawwala dia mengarang perkataan alaina atas kami ba'dha sebagian al-aqawil perkataan. Ya, ini belum selesai tapi sudah akhir ayat. Nah, ini belum selesai sehingga di situ ada waqaf lam alif. Artinya tidak boleh berhenti di situ. Begitu walau taqawwala alaina ba'dal aqawil shadaqallahul azim, itu tidak boleh, ya, kan ada lam alif. Tapi boleh berhenti karena akhir ayat kemudian diteruskan selanjutnya. Kita ulangi maknanya. Wa dan lau jikalau taqawwala dia mengarang perkataan. Ya, perkataan dari kata qala dan qawwala itu mengarang. Alaina atas kami ba'dha sebagian. Hati-hati nggih, kalau ba'da artinya sesudah, ba'dha sebagian. Maknanya berbeda kalau berubah hurufnya. Al-aqawil perkataan. Andai kata atau jikalau dia Muhammad mengarang perkataan kami, meskipun itu sebagian, maka kita lanjutkan. La sungguh akhadna kami pegang minhu darinya bil yamin dengan tangan kanan. Kita ulangi. La sungguh akhadna kami ambil. Akhad ini dari kata akhadha, artinya mengambil, ya, di situ dimaknai memegang. Na kami, jadi kami ambil, kami pegang dia. Minhu darinya. Bi dengan al yamin tangan kanan. Kita lanjutkan dulu. Summa kemudian la sungguh qata'na kami potong minhu darinya al-watin urat jantungnya. Ya, watin itu pembuluh jantung, pembuluh yang sangat vital. Kita ulangi. Summa kemudian la sungguh qata'na kami potong. Ya,
Minhu darinya, al-watin urat jantung. Fa maka, ma tidak, minkum darinya, min dari, ahadin seorang pun, anhu darinya, hajizin orang-orang yang menghalangi. Ya maaf tadi minkum dari kalian ya. Kita ulangi lagi. Fa maka, ma tidak, minkum dari kalian, min dari, ahadin seorang pun, anhu darinya, hajizin orang-orang yang menghalangi. Ya, maksudnya bagaimana? Kita harus membaca ayat sebelumnya. Ya. Kemarin masih ingat mulai ayat 38 Allah bersumpah terhadap apa-apa yang bisa kalian lihat maupun apa-apa yang tidak bisa kalian lihat. Artinya Allah bersumpah dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, baik yang bisa jenengan lihat maupun tidak jenengan lihat. Bersumpah untuk apa? Innahu laqaulu rasulin karim, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Quran itu bukanlah syair yang disampaikan oleh penyair ulung, bukan. Meskipun Al-Quran itu sangat indah, akan tetapi Al-Quran bukanlah syair. Wala biqauli kahin, juga bukan perkataan dukun. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa semua kaum Quraisy pada saat itu sangat terpesona dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga orang yang paling cerdas pada saat itu, ya, Walid bin Mughirah, seorang penyair ulung, diminta untuk mencari sisi kelemahan Al-Quran. Dia pun mengatakan ini bukan ciptaan manusia. Tapi kemudian dia tidak mau mengakui itu di depan masyarakat, tapi dia mengakui untuk dirinya sendiri. Ya. Dia tidak mau orang-orang masuk ke dalam agamanya Muhammad, sehingga kemudian dia mengatakan Muhammad ini adalah penyihir, dia dukun. Dibantah oleh Allah, wa ma huwa biqauli syair wala biqauli kahin, tanzilum mir rabbil alamin. Ini adalah betul-betul turun dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah lebih menegaskan lagi, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Andai kata Muhammad ini dia mengarang ba'do, sebagian saja, sebagian kecil dari Al-Quran ini, sebagian dirubah oleh Muhammad, la akhadna minhu bil yamin, maka dia akan aku ambil kemudian dengan tanganku sendiri. Artinya apa? Jangan bisa lihat di terjemahan sebelah kiri itu ada penjelasan. Ini dipegang dengan keras, sekeras-kerasnya. Nun sewu, tangan kanan dan kiri itu lebih kuat mana? Kanan. Maka di situ Allah menggunakan istilah bil yamin, la akhadna minhu bil yamin. Kami akan memegangnya dengan tangan kanan, karena tangan kanan ini tangan yang kuat, ya. Kemudian dengan itu tsumma laqata'na minhu milhul watin. Kemudian kami akan potong urat jantungnya. Artinya apa? Allah memberikan saksi betul-betul kalau saja Muhammad ini yang membuat Al-Quran, dia merubah sedikit saja, maka dia akan celaka. Ini sebagai bentuk jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman kaum Quraisy dulu sampai dengan sekarang dan bahkan nanti sampai hari kiamat. Al-Qur'an semuanya ini murni, tidak ada satupun yang dirubah, sebagian pun tidak ada. Ngaten nggih, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menghalangi kami untuk menghukumnya. Artinya kalau saja ini Muhammad betul-betul orang yang berbohong, maka dia akan celaka. Aku yang akan langsung menangani. Ini membuktikan apa Bapak sekalian? Al-Quran satu-satunya mukjizat yang terus asli murni sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa menyalin merubahnya sedikit pun, tidak ada.
Ya, sudah 1500 tahun. 1500 tahun itu kan waktu yang sangat panjang, sangat lama. Bahkan kemarin saya cerita, Injil saja berubah drastis 200 tahun sejak Nabi Isa diangkat. Itu sudah berubah total. Nabi Isa dituhankan, ya. Tapi Al-Qur'an, ya, itu sebabnya kenapa banyak orang-orang non-muslim yang ketika mereka belajar Injil itu bingung, ya. Nun sewu, kalau orang non-muslim, orang Nasrani, itu Injil itu tidak pernah dibaca sampai habis seperti kita, mboten. Itu hanya menyuplik saja atau mendengarkan pendetanya saja. Tidak seperti kita. Bahkan anak-anak dilarang membaca Injil secara keseluruhan. Kenapa? Karena di dalamnya ada bab yang khusus membahas sesuatu yang nun sewu, agak jorok. Dan itu vulgar, sehingga tidak dianjurkan oleh mereka, anak-anak membaca Injil. Nih, saya pernah membaca terus bagian-bagian tertentu yang katanya ini toh sing ndak oleh saya buka. Oh iya, ternyata satu yang sangat kotor. Yang nun sewu, hubungan laki-laki perempuan, kemudian dikatakan bahwa Nabi Daud di situ itu berzina dengan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang ada yang cerdas di antara mereka ketika membaca Injil, kok ini ya, kok ndak podo, kok ndak cocok. Bahkan antara satu bab dengan bab yang lain itu berbeda. Ini mengatakan usia Paulus sekian tahun, yang ini berbeda. Tapi begitu kemudian mereka membaca Quran, pertanyaan-pertanyaan mereka terjawab semuanya di dalam Al-Quran, ya. Sehingga kemudian banyak di antara mereka yang masuk Islam karena betul-betul orang yang cerdas. Mereka belajar melihat bahwa Al-Quran ini murni, tidak ada perubahan, dan betul-betul ucapan perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten, ya. Kita yang tidak pernah belajar itu tidak pernah tahu, tidak pernah merasakan, oh ini Quran biasa, ini ya wis kitabku, ngaten. Tapi jenengan kalau sudah tahu ini akan sangat bersyukur bahwa kita oleh Allah sejak kecil bahkan sampai saat ini mendapatkan hidayah menjadi orang yang mengimani Al-Quran. Lebih-lebih saat ini panjenengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang belajar Al-Quran, yang tidak semuanya orang mendapatkan kesempatan untuk itu. Sehingga disebutlah para pembelajar Al-Quran ini sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten, ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya terus mendapatkan hidayah dan istiqomah di dalam belajar Al-Quran sampai akhir hayat kita. Ngaten, nggih. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit penjelasan dari ayat yang akan kita baca dan hafalkan pada pagi hari ini. Kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca dulu. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. Lagi. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. Baik, saya rasa tidak ada tajwid yang perlu dipertegas di sini, semuanya sudah lancar nggih. Taqawwala wawunya ditasdid, lanya pendek, alaina nanya panjang, ba'dal lamnya yang sukun tidak boleh mantul, qa-nya panjang, wil juga panjang. Nggih. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. Lagi. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. Sambil lihat terjemahan nggih, saya baca, lihat terjemahan bawahnya
supaya paham makna dari setiap kata yang dipenggal di situ. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Lihat terjemahan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Lagi. Sekali lagi terjemahan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Nah, yang ini perlu penjelasan. La pendek tidak boleh, la akhad maknanya berubah total kalau panjang ya. La panjang itu tidak, kalau la pendek itu pasti. Kebalikannya. Kemudian perhatikan kata khal, zal, ketika disukun tidak boleh mantul, tidak boleh la akhadna. Bukan la akhadna tapi la akhadna. Zal meskipun disukun atau disiddah dia tetap tipis. Akhal tidak boleh akhal. Itu tebal, harus akhalna tipis ya. Kemudian zal karena tipis pada saat disukun langsung mulutnya tersenyum. Kalau kha itu kan tebal. Jangan sampai ikut kha menjadi la akhalna, tapi harus la akhalna. La akhal langsung kha tebal masuk zal sukun langsung tipis. La akhalna min ngaten nggih. Bil yamin biasa. La akhalna minhu bil yamin. Silakan. Nah, nunnya minhu, nun sukun karena ini izhar ketemu dengan ha, maka dia tidak boleh mantul. Minhu bil itu mantul. Minhu harus minhu. Nah, la akhadna minhu bil yamin. La akhadna minhu bil yamin. Lagi. Sambil lihat terjemahan. Sekali lagi. Mulai 44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Lagi. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Tsumma laqata'na minhul watin. Tsumma laqata'na minhul watin. Kalau tadi minhu ada bi. Kalau ini minhu langsung hul. Atau nggih? Minhu bil yamin. Kalau ini minhul watin. Hati-hati di sini. Tsumma laqata'na minhul watin. Tsumma laqata'na minhul watin. Ain sukun sama kasusnya seperti akhadhi. Akhal kha sebelum zal ada kha sehingga tebal, zal jangan ikut tebal. Begitu juga laqata'na itu qa tebal, ta tebal, ain sukun jangan ikut tebal. Seringkali menjadi laqata
mulutnya masih sama. Laqata'na, harusnya langsung kembali tersenyum. Laqata'na, laqata'na minhu sama sampai tadi tidak boleh mantul. Laqata'na minhul watin. Silakan. Laqata'na minhul watin. Ain sukun, hati-hati. Masih ingat? Ketika disukun ain tidak boleh langsung berhenti. Yang langsung berhenti itu namanya hamzah. Mu, ya itu langsung berhenti. Kalau ain tidak boleh, ada alirannya, namanya bainiyah atau tawassut, ya. Dia mengalir laqata, tidak boleh laqata, tidak boleh langsung laqata, itu tidak boleh. Jadi kehilangan sifatnya. Laqata'na minhul watin. Laqata'na minhul watin. Lagi. Laqata'na minhul watin. Sekali lagi. Laqata'na minhul watin. Sambil lihat terjemahan. Lihat terjemahan. Ya, mulai thumma laqata'na minhul wati. Silakan. Thumma laqata'na minhul wati. Lagi. Sambil lihat terjemahan. Kita rangkaikan yang mirip dulu, 45 dan 46. La akhadna dan thumma laqata'na. 1 2 3. Akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhul watin. Lagi. La akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhul watin. Sekali lagi. La akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhul watin. Rangkaikan dengan walau. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhul watin. Kita lanjutkan ayat yang terakhir. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Baik, di situ nun mati yang dengung 2, yang idhar 2. Min dengung, kum. Kemudian kum min itu dengung juga. Kemudian min aha itu idhar, tidak boleh mantul min ahadin, tapi min ahadin. Kemudian ahadin an itu juga idhar, tidak boleh ahadin an, tapi ahadin an. Ya. Kemudian anhu ha, oh 3 berarti min ahadin dan anhu idharnya di situ. Anhu hunya pendek, hajizin. Saya ulangi lagi. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Lagi. Fama minkum min
Saya masih mendengar annahu hajizin. Ya itu ditahan nggih. Nah, yang ditahan konsentrasi 3 tempat. Nah, nggih 3 tempat di min ahadin anhu ditahan. Nggih, jangan sampai dilepas. Biasanya lah kadung biasa ngaten pas konsentrasi saged, tapi begitu wis mlayang pikirane kang ngendi-endi balik malih. Min ahadin anhu hafoina ngaten. Ya. Baik. Fokus nggih, konsentrasi. Fama minkum wahid itsnani tsalatsa. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Lagi karena agak panjang saya baca dulu, jangan lihat terjemahannya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Terjemahan. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Lagi terjemahan. Hati-hati hajizin, 1 jim 1 za ya, tempatnya beda. Seringkali bandang salah siji nih, hajijin atau hazizin. Nah, nggih, hati-hati tempatnya beda. Jim tempatnya lidah yang tengah, niki lidah nggih, niki pucuke, niki tengah. Nah, jim niku di sini. Niki templek nih neng untu kiwa tengene, terus yang atas tempelkan ke langit-langit. Niku jim. Jadi jim tempatnya di situ. Sanes jim. Menawi jim niku jenengan ngrasakne dhewe. Mesti nggone ilate ngarep niku nemplek neng untu sing ngisor. Jim niku berarti untu ne nemplek teng ilat sing ajeng niki. Jim. Harusnya niki jim. Jim. Nah, kalau za niku betul lidah depan nempel ke gigi yang bawah. Za. Atau sanes iya, tapi za. Hajizin. Nah, nggih, hajizin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama sekali lagi. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Baik, sekarang dirangkai ini mulai walau taqawwala sampai fama minkum, jangan dihafalkan. Yang merasa tajwidnya belum lancar, lihat tulisannya. Yang merasa tajwidnya bagus, lihat terjemahannya. Yang penting 3 kali, jangan dihafalkan. Wahid itsnani tsalatsa. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Lagi walau taqawwala
Silakan ditutup mushafnya. Sudah hafal? Oh, dereng. Pancen belum dihafalkan. Kita lihat jam 6 kurang 5. Kita lihat berapa menit jenengan. Insya Allah tidak terlalu lama. Siap, nggih? Ayat 44. Tangannya juga disiapkan. Yadainya walau taqawwala. Walau taqawwala alaina. Silakan. Walau taqawwala alaina. Walau taqawwala alaina. Walau taqawwala alaina. Walau jikalau taqawwala dia mengarang alaina atas kami. Walau taqawwala alaina. Walau taqawwala alaina. Ba'dal aqawil. Ba'dal aqawil. Ba'da sebagian aqawil perkataan, ya. Napa niku? Ba'dal aqawil. Ba'dal aqawil. Saya rangkai. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Lagi. Sampun hafal? Masya Allah. Nggih, satu ayat ini sudah hafal nggih? Belum ada 1 menit, ya. Kita lanjutkan. Nopo 45 yaitu-nya la akhadna. La sungguh akhadna kami mengambil atau memegangnya minhu bil yamin, ya dengan tangan kanan. La akhadna minhu bil yamin. La akhadna minhu bil yamin. La akhadna minhu bil yamin. Lagi. La akhadna minhu bil yamin. Baik, saya rangkai. Perhatikan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Itu dulu silakan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. La akhadna minhu bil yamin. La akhadna minhu bil yamin. Saya rangkai, fokus. Ya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Silakan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Lagi. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Sekali lagi. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la Thumma laqata'na. Silakan. Thumma kemudian la sungguh qata'na kami potong minhul watin. Minhul watin. Ya, hati-hati jangan mantul minhul watin. Minhul watin. Minhu darinya watin urat jantungnya. Thumma laqata'na minhul watin. Thumma laqata'na minhul watin.
Lagi. Baik, saya rangkai yang mirip 45 dan 46. La akhadna dan summa. La akhadna minhu bil yamin. Silakan. La akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhul watin. Saya rangkai. La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Silakan. La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Lagi la akhadna. Baik, saya rangkai 44. Napa ya tadi? Walau. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Walau. La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Masya Allah, sudah hafal 3 ayat? Berapa menit? 5 menit jenengan menghafal nih. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Fama minkum min ahadin. Fama minkum min ahadin. Lagi. Fama minkum min ahadin. Lagi. Fama minkum min ahadin. Anhu hajizin. Anhu hajizin. Lagi. Baik, saya rangkai. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Lagi. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Sekali lagi. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Baik, ternyata menghafalkan ini cukup 5 menit nggih, sudah hafal semuanya. Saya rangkaikan. Perhatikan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Walau alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin.
Baik, sekarang saya ulangi lagi, jenengan uraikan. Biasanya lek wis rodok ayate dicampur rodok bulat. Nah, jenengan uraikan, berhenti di ayat yang jenengan lupa. Ikuti saya pelan-pelan nggih, kemudian berhenti di tempat yang lupa, kemudian setelah itu huruf apa yang membuat lupa? Itu yang jenengan gondeli. Aku kudu eling huruf iki. Misalnya anhu oa aku sing lali. Nah, itu nggih, saya ulangi, saya rangkai. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Siap, silakan. Walau la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Baik, langsung nggih untuk menutup pertemuan kita rangkai, kita ulang sebanyak 3 kali. Fokus. Walau, la, thu, fa, fama. Wahid, ithnani, thalatha. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizi. Lagi, fokus. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Sekali lagi. Walau bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah pagi hari ini menghafalkan 4 ayat 2 baris hanya dalam waktu 5 sampai 10 menit saja. Jadi tadi di awal itu untuk memudahkan panjenengan menikmatinya, meresapi, memahami maknanya. Nah, mudah-mudahan dengan menghafalkan Al-Quran ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan kemuliaan, bisa memberikan manfaat kepada kita, manfaat fid dini wa dunya hatta yaumil qiyamah, dan kita diberikan untuk terus istiqomah, diberikan kekuatan selalu senantiasa menghafalkan Al-Quran, merasakan kenikmatannya sampai akhir hayat kita. Kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.